Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kali ini pada kajian tafsir episode 3 yang akan membahas atau memperdalam surat An-Naba penggalan ayat 31 sampai 40. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Untuk mempersingkat waktu kali ini, mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yang akan bertindak sebagai tilawah untuk membacakan surat An-Naba penggalan ayat 31 sampai 40 akan dilaksanakan oleh Kang Hilmi. Kepada Kang Hilmi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaja hadaika wa anaba wa kawaika turaba wa kalsan dihaqa la yasma'una fiha laglaw wala kiddama jazaa rabbika ataan hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yauma yakumur ruha wal malaikatu saffa wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa adina lahu rahmana wa qala sawaba dalikal yaumul haq Dalikal yaumul haqqu fama sa'attakhadha ila rabbih ma'aba inna adanakum adaban qariba yauma yadurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis cantik yang sebaya dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersop-sop. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali pada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu perang kafir, ajab yang dekat.
pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum, wa jazakallahu khair kepada Kang Hilmi atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga keberkahan tertimpa kepada kami selaku para pendengar dan Kang Hilmi selaku para pembaca. Baik, selanjutnya kajian atau menu utama hari ini, yaitu pembahasan ayat suci Al-Quran, surat An-Naba, ayat 31 sampai 40 yang akan dibahas. Akan dikaji langsung oleh ahlinya, yaitu Ustadz Dr. Ahmad Muhammad Yusuf, LC MIRK, dipersilahkan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya terdengar ya, Kang Pak Dr. Zaka? Suara saya terdengar? Terdengar, Ustadz. Ya, di sini lagi hujan deras jadi agak terlalu bising dari luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun masih dalam via media virtual ya, majelis online seperti ini, namun mudah-mudahan ini tidak mengurangi keberkahan, kemuliaan, dan juga kebaikan majelis kita. Dan saya yakin kalau saya di rumah memang sedang istirahat, tapi bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh, tenaga medis di RSIA Al-Islam ini mungkin di tengah kesibukannya ya menyempatkan diri untuk tetap mempelajari Al-Quran, membaca dan memahaminya. Mudah-mudahan pahalanya lebih besar ya, pahalanya lebih besar. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita di siang hari ini adalah bagian akhir dari surat An-Naba ya, yaitu ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-40 yang tadi sudah dibacakan. Mudah-mudahan meskipun di tengah-tengah kesibukan ya minimal tetap menyimak, dan kalau tidak salah ya ini ayat yang akan dibahas ini adalah yang sudah dihafal ya oleh masing-masing. Jadi barangkali meskipun di tengah kesibukan masih mengingat ya ayat yang dibahas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa al-ayah. Sedikit-sedikit ya kita pahami ya. Jadi ayat yang ke-31 ini membahas tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Sebelumnya kan di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membahas tentang ahli neraka. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, dan seterusnya sampai ayat ke 30 yaitu tentang orang-orang yang ahli neraka. Ya, yang terakhir kemarin kita membahas ayat yang ke-30 yaitu firman Allah, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba.
Dan kata para ulama, ayat itu adalah seberat-beratnya ayat ya bagi ahli neraka. Sebab ayat itu menjelaskan bahwa mereka itu setiap hari, setiap saat bukan malah berkurang siksanya, tetapi terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat 31 ya, ini membahas yang sebaliknya, yaitu mereka-mereka yang mendapatkan kemenangan, ahli surga, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Inna lil muttaqina, inna sesungguhnya lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza. Mafaza akan mendapatkan kemenangan. Faza yafuzu fauzun atau fauzan. Ya, kalau ada orang namanya fauzan itu artinya kemenangan. Kenapa disebut kemenangan? Orang yang masuk surga itu sebenarnya mendapatkan kemenangan di atas kemenangan. Ya. Pertama, kemenangannya adalah ketika seseorang itu diselamatkan dari neraka. Seandainya ya di akhirat itu ada tempat yang bukan surga, bukan neraka, tapi tempat itu tempat istilahnya tempat tidak ada nikmat, tapi tidak ada siksa. Sungguh itu juga sudah kemenangan yang besar, diselamatkan dari neraka. Nah, kemudian ditambahkan lagi kepada mereka orang-orang bertakwa itu kemenangan dengan mendapatkan nikmat-nikmat surga, ya, nikmat-nikmat surga. Itu adalah kemenangan yang besar, ya. Saking besarnya ya nikmat diselamatkan dari neraka, maka itu adalah kemenangan yang besar. Seperti apa kemenangan yang besar itu? Ya, itu disebutkan di dalam ayat yang ke-32. Hadaiqa wa a'nab. Hadaiqa wa a'nab. Hadaiqa itu jamak dari hadiqah. Hadiqah itu secara bahasa artinya kebun. Kalau kebun binatang, bahasa Arabnya hadiqatul hayawan. Ya, kebun binatang. Nah, hadaiq ini jamak ya, jamak atau plural ya dari kata hadiqah. Artinya kebun-kebun. Kebun-kebun wa a'naba dan anggur-anggur. Wa a'naba. A'naba itu artinya anggur. Anggur-anggur. Kalau anggur sendiri inabun, ya, inabun. Jamaknya a'nabun, ya. Kenapa di sini anggur itu disebutkan secara khusus? Ya, padahal di surga itu banyak ya buah-buahan yang lain. Ini barangkali salah satu buah-buahan yang mendominasi ya di surga itu adalah buah anggur. Dan barangkali bagi kita juga bahwa anggur itu merupakan lambang kemewahan ya dari buah-buahan. Hadaiqa wa a'naba. Ini hanya disebutkan sebagian saja ya di surga itu. Allah hanya menyebutkan taman-taman, kebun-kebun dan buahnya diwakili dengan buah anggur. Padahal di surga itu kenikmatan banyak sekali. Kemudian kalau tadi buah-buahan, di ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara nikmat surga yang akan diberikan kepada ahli surga adalah wa kawa'iba atroba. Wa kawa'iba atroba. Kawa'ib ini jamak dari ka'ib. Ka'ib. Kalau kita melihat memperhatikan dari sekedar terjemahan saja, mungkin kita tidak akan memahami secara persis apa yang disebut dengan kawa'ib atau ka'ib. Meskipun mohon maaf ya, di dalam belajar ilmu Islam, di dalam belajar ilmu itu tidak boleh ada tidak boleh ada rasa malu ya, tidak boleh ada malu ya. Karena apa yang akan saya sampaikan tentang ka'ib ini mungkin bagi sebagian orang, apalagi di sini ada ada teteh-teteh ya, dokter-dokter yang perempuan. Jadi ka'ib itu adalah gadis yang mohon maaf ya sekali lagi buah dadanya itu besar menonjol ya. Nah, ini sebenarnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk apa ya? Untuk semakin menjadikan orang-orang beriman itu merindukan surga. Jadi kawaib adalah jamak dari kaib. Kalau dalam bahasa Arabnya nahid ya, persamaan atau sinonimnya itu nahid. Nahid itu atau nahidah itu adalah perempuan gadis yang buah dadanya itu besar ya. Artinya menarik. Tadi saya menyampaikan ya, dalam belajar Islam itu tidak boleh malu ya untuk mencari sesuatu kebenaran. Kata para ulama, la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbirin. Tidak akan dapat menuntut ilmu seseorang yang malu-malu atau pemalu, atau orang sebaliknya orang yang sombong. Kalau orang malu misalnya, ya seperti saya pernah dulu waktu belajar di sekolah di SMA, ketika belajar misalnya alat reproduksi pada manusia ya, kadang saya tidak merasa, mungkin kebanyakan orang juga begitu ya, tapi para dokter di sini kan tetap harus belajar kalau mau jadi dokter. Nah begitu juga dalam belajar Islam, tidak boleh malu ya, misalnya seorang perempuan bertanya kepada ulama tentang masalah perempuan ya dan sebagainya ya. Jadi kembali kepada ayat tadi, bahwa di antara nikmat surga yang disediakan oleh Allah adalah bidadari-bidadari, yaitu gadis-gadis yang kawaib. Atroba ini adalah gadis-gadis yang sebaya, ya, gadis-gadis yang sebaya usianya. Gadis-gadis ini dari mana? Sebenarnya bidadari-bidadari ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah di surga. Mereka itu bukan makhluk berasal dari dunia, bukan. Meskipun kata para ulama, kalau seorang suami punya istri dan suaminya masuk surga dan istrinya masuk surga, maka si istri ini akan menjadi secantik-cantiknya bidadari ya, di antara bidadari-bidadari yang lain. Mungkin ada yang bertanya, loh kenapa yang disebutkan hanya bidadari saja di surga itu? Bidadari kan untuk laki-laki. Perempuan bagaimana? Apakah mereka juga mendapatkan? Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu sangat menjaga bahasa, sangat menjaga isi Al-Qur'an dari hal-hal yang tidak layak ya, tidak layak. Kemudian artinya ketika Allah menceritakan tentang misalnya hubungan laki-laki perempuan atau hal-hal yang sifatnya menjurus ya hubungan laki-laki perempuan, itu baik yang sangat mungkin pakai isyarat seperti itu. Kemudian ketika ada pertanyaan seperti tadi, apakah perempuan juga mendapatkan yang demikian? Intinya tidak ada ya di dalam hadis ataupun tidak di dalam Al-Quran yang menyatakan seperti itu. Tetapi apabila seseorang laki-laki ataupun perempuan menginginkan sesuatu apa saja yang dia inginkan di surga ya, sebelum dia meminta itu sudah diberikan oleh Allah. Ya, makanya kan kata para ulama, surga itu atau dalam hadis disebutkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di surga itu nikmatnya tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbesit dalam hati. Intinya apapun yang diinginkan pasti diberi, ya, pasti diberi. Dan tentu saja ya, kita juga tahu namanya keinginan laki-laki dengan perempuan pasti beda. Karakter laki-laki dan perempuan pasti beda. Ya. Wallahu alam ya itu ya. Tapi yang jelas tafsirannya demikian, bahwa di antara nikmat-nikmat surga itu adalah gadis-gadis yang sebaya, gadis-gadis yang spesifikasinya tadi saya sampaikan demikian, karena memang aslinya kaib itu bukan gadis, tapi gadis yang demikian. Kemudian ayat yang ke-34 ya, wa ka'san dihaqa, wa ka'san dihaqa. Ka'san atau ka'sun ya, kalau kata bendanya ka'sun, cuma di sini dalam posisi mansub ya, fathah. Ka'sun itu secara bahasa artinya gelas. Gelas yang tidak punya telinga ya.
Kalau gelas yang ada telinganya itu, yang ada pegangannya dalam bahasa Arab disebut kubun atau akwabun. Dan kata para ulama, kalau dalam Al-Quran kita menemukan ka'sun atau ka'san, ya, itu artinya gelas yang isinya tidak lain tidak bukan kecuali khomer. Ya. Kalau di dunia apa gelas yang khusus untuk khomer itu apa ya? Saya tidak tahu ya. Tapi di dalam Al-Quran kalau disebut kata ka'san maka itu artinya gelas berisi khomer. Wa ka'san dihaqo artinya penuh. Ya. Gelas yang penuh dengan khomer. Nah, ketika di dunia misalnya orang sebagai lambang kemewahan, lambang lambang ya kemewahan ataupun orang kalau udah minum khamr, minum arak itu kan apalagi kelas-kelas atas mungkin sebagai lambang kemewahan dan lambang kenikmatan. Ya, maka Allah juga menyebutkan ya bahwa di surga itu ada khamr yang sama sekali berbeda dengan khamr-khamr di dunia. Apa bedanya? Bedanya setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ka'san dihaqo, gelas-gelas yang penuh dengan khamr, Allah menyebutkan bahwa setelah mereka minum khamr tersebut la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. La yasma'un, mereka itu di dalam surga itu tidak mendengarkan ataupun tidak mendengar lagwan, kata-kata yang sia-sia, wala kidzaba, ataupun kata-kata yang dusta. Nah, artinya apa? Ahli surga itu meskipun mereka setiap hari meminum khamr, ya, menikmati khamr di surga, tapi khamr tersebut tidak menjadikan mereka hilang akal. Ya, kalau khamr di dunia kan kenapa khamr itu diharamkan, ya? Kenapa khamr itu diharamkan? Pertama jelas ya khamr itu ya kalau bagi umat Islam, bagi orang beriman, khamr kenapa khamr diharamkan? Ya karena Allah sudah mengharamkan dalam Al-Qur'an. Dan dulu pengharaman khamr itu lama sekali ya. Karena pada masa jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus, khamr itu kayak kita minum air putih, ya. Makanya Allah itu ketika mengharamkan khamr itu sampai 4 ayat dalam Al-Qur'an. Pertama Allah menyebut dalam anggur itu ada yang memabukkan. Kedua Allah menyebut dalam surat Al-Baqarah dalam khamr itu ada ada dosa yang besar dan ada kebaikan. Tapi dosanya lebih besar. Kemudian ayat yang ketiga Allah menyebut la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kamu dekat-dekat sholat sementara kamu sedang mabuk. Dulu begitu ya. Para sahabat tuh dulu mabuk. Ya, sebelum turun ayat yang mengharamkan ya, kecuali beberapa sahabat ya seperti Abu Bakar tidak pernah minum khamr dan Rasulullah juga jelas ya senantiasa dijaga oleh Allah. Ya, jadi khamr para sahabat itu sebelum turun ayat pengharaman khamr, janganlah kamu dekat-dekat sholat, janganlah kamu melakukan sholat kalau kamu masih kalau kamu masih mabuk, sehingga para sahabat semakin sempit ruang dan celah untuk minumnya. Mungkin dia minum habis isya supaya subuh itu sudah seger. Atau minum misalnya pagi setelah subuh ketika zuhur itu dia sudah seger. Tapi kalau dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya nggak bisa minum khamr. Ya. Sampai akhirnya ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, kemudian judi, kemudian mengundi nasib itu adalah rijsum min amali syaitan, ya, najis, sesuatu yang najis dari perbuatan setan. Nah, tetapi berbeda dengan khamr di dunia yang dia menghilangkan akal dan dia diharamkan, maka di akhirat itu khamr itu tidak menghilangkan akal, tidak membuat seseorang mabuk. Makanya
la yasma'una fiha lagwa. Ya, mereka di dalam surga itu meskipun saling minum khamr, mereka tidak mengeluarkan kata-kata yang lagwun. Lagwun itu apa? Ya. Ini wallahu alam ya, mungkin pakar bahasa seharusnya. Kata lagu dalam bahasa Indonesia mungkin ada kaitannya juga dengan kata lagwun dalam bahasa Arab. Cuma dalam bahasa Arab lagwun itu sesuatu yang konotasinya negatif. Ya, lagwun itu kata para ulama ma yulghu minal kalam wa yutrah. Sesuatu perkataan yang apa ya? Kayak sampah gitu, yang dibuang. Jadi kalau misalnya kita lagi nulis ya, kita edit ya, sesuatu yang enggak berguna dibuang ya, dibuang. Jadi kayak sampah gitu, perkataan yang tidak berguna. Ya, lagwun itu. Ya, makanya kalau ada nyanyian-nyanyian Islami, ya makanya kita nyebutnya nasyid ya, bukan lagu tapi nasyid bahasa Arabnya. Anasyid ya, irama-irama ataupun syair-syair yang baik, yang Islami. Sebagian menyebut lagu religi, tapi yang mungkin yang lebih pas lagi disebutnya nasyid ya. Ya meskipun kalau dalam bahasa kita lagu mungkin konotasinya tidak selalu negatif ya, ada lagu Islami. Nah, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, dan juga tidak ada perkataan dusta ya. Ya, tidak ada perkataan dusta. Itu terkait dengan khamr ya di akhirat. Bapak-bapak kemudian teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya mau melihat ya minuman di surga ya, bisa dibuka misalnya surat Muhammad ya. Di dalam surat Muhammad ya. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-15 ya. Bisa dibuka surat Muhammad yang ke-15 halaman 508 ya. Minuman di surga ada 4 ya. Ya mungkin sebagian besar disebutkan di sini meskipun banyak sebenarnya minuman di surga. Kalau sempat dibuka enggak ya. Atau kalau tidak sempat buka mungkin diingat-ingat surat Muhammad surat yang ke-47 ya. Surat ke-47 halaman 508 ayat yang ke-15. Ini sedikit nyambung ke sini ya tentang khamr, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala matsalul jannati allati wu'idal muttaqun ya, perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah, fiha anharum mimma'in ghairi asin ya. Fiha anharum mimma'in ghairi asin. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau ya, airnya segar ya. Air tawar yang segar. Mimma'in ghairi asin. Kemudian yang kedua wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan ada sungai-sungai dari susu lam yataghayyar ta'muh, yang tidak berubah rasanya ya, susu yang segar. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, dan ada sungai-sungai dari khamr yang terasa lezat bagi mereka yang meminumnya. Wa anharum min asalim musaffa, dan ada sungai-sungai dari madu yang telah dimurnikan, musaffa, telah dimurnikan. Nah, ini bisa jadi rujukan ya dari surat Muhammad ayat yang ke-15 ini tentang sungai-sungai di dalam surga yang merupakan kenikmatan bagi orang-orang beriman. Kembali ke sini, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Jazaan semua itu ya, semua yang tadi disebutkan oleh Allah ya, dari mulai hadaiqa wa a'naba, dan gadis-gadis yang sebaya
wa ka'san dihaqa, dan gelas khamr yang penuh, ya. Semua itu dan juga semua kenikmatan yang lain yang disebutkan oleh Allah dari kenikmatan surga, jazaa'an min rabbika, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Balasan kepada orang-orang iman, ya. Karena orang beriman, ya, ketika di dunia dia meninggalkan apa yang berusaha keras, menunaikan apa yang diperintahkan oleh Recording Allah, in ya. progress. Ya, beribadah juga ringan bagi orang yang diringankan oleh sahabat-sahabat sekalian. Surga itu mahal, ya. Ada satu hadis, ya, satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Dengan Allah, ya. Allah mau seolah-olah menjual surga kepada kita, tapi harganya ataupun alat tukarnya adalah dengan iman dan amal soleh. Nah, ketika surga itu sangat mahal, tentu juga harganya yang harus kita berikan, yang harus kita keluarkan bukan mudah. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya apakah masuk surga itu mudah, ya, mudah atau susah masuk surga, ya sebenarnya jawabannya relatif, ya, relatif. Kalau ada orang bertanya, misalnya dia sedang jauh dari Islam, ya, sedang jauh dari taat kepada Allah, atau dia masih ragu-ragu masuk Islam, dia bertanya, di Islam itu kalau mau masuk surga mudah atau enggak? Bilang aja, sampaikan mudah, ya, mudah, mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau kita, ya, kalau kita sudah menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, ya, bagi kita kira-kira surga itu mudah atau susah, ya? Ya, relatif sebenarnya, tapi sebaiknya, ya, sebaiknya kita menjadikan bahwa untuk mendapatkan surga itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang susah. Kalau disebut mudah, nanti kita disebut santai-santai ujung-ujungnya. Tapi ketika kita mengatakan bahwa masuk surga itu harganya mahal, ya, maka kita yang terjadi adalah kita akan mujahadah, ya, akan mujahadah. Jadi jangan menganggap surga itu terlalu mudah, ya, terlalu mudah sehingga kita akan santai-santai. Juga jangan menjadikan surga itu terlalu susah sehingga kita akan pesimis. Ya, mungkin begitu saja, ya. Begitu saja. Bagi orang-orang yang masih jauh dari Islam, ragu-ragu dengan Islam, ya, sampaikan keindahan Islam, kemudahan Islam, ya, rahmat, kasih sayang dalam Islam. Tapi bagi kita yang sudah sedikit demi sedikit berada di dalam Islam, ya, jangan menganggap bahwa meraih surga itu jangan memudah-mudahkan, ya, meraih surga, ya. Dikhawatirkan kita kurang bermujahadah, kurang kerja keras gitu. Jangan beranggapan dengan amalan yang sedikit kita akan masuk surga. Harus seimbang antara harapan dan rasa kekhawatiran, ya. Seimbang antara roja dan khauf, ya. Roja dan khauf. Roja itu berharap kepada Allah, khauf itu takut kepada Allah, ya. Kata para ulama, bagaimana caranya kalau kita sedang sakit, ya, kalau kita sedang misalnya sedang jatuh kepada perbuatan dosa, maka yang harus dikedepankan adalah harapan. Harapan bahwa kita akan sembuh, harapan bahwa Allah akan menerima taubat kita, akan mengampuni kita. Tapi kalau kita sedang sehat, ya, kita sedang baik keimanan kita, maka harus dikedepankan rasa khauf, rasa khawatir. Khawatir saya ini tidak bisa bersyukur.
khawatir amal saya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus ada seimbang, ya, roja dan khauf. Kata para ulama, roja dan khauf ini seperti dua sayap burung, ya, dua sayap burung. Kalau misalnya cuma punya satu sayap, berharap aja kepada Allah, ya mungkin seperti burung punya satu sayap tidak bisa terbang. Nah, kembali kepada ayat yang 36, jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Semua itu nikmat-nikmat surga itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ata'an pemberian hisaba yang cukup banyak atau yang banyak sebenarnya, ya. Pemberian yang sangat banyak. Kenapa hisaba ini artinya sangat banyak? Jadi kalau dalam bahasa Arab misalnya dalam bahasa Arab, misalnya kita minta apa? Misalnya seseorang minta dituangkan air, ya. Seseorang minta dituangkan air, kemudian temannya itu menuangkan air. Ketika air itu udah mau penuh, kata dia, kalau bahasa kita kan cukup-cukup gitu ya, cukup-cukup. Nah, dalam bahasa Arab itu hasbuk, hasbuk gitu ya. Ya, hasbuk, hasbuk artinya cukup, ya. Dulu juga Nabi itu pernah minta seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud minta dibacakan surat An-Nisa. Ya, Nabi meminta Ibnu Mas'ud membacakan kepadanya surat An-Nisa. Ibnu Mas'ud kemudian baca, kemudian sampai pada satu ayat Nabi bilang hasbuk, hasbuk, cukup, cukup. Nah, ini pemberian yang banyak itu disebut hisab. Kalau kita kan mungkin sahabat-sahabat yang pernah belajar bahasa Arab, kalau banyak tuh apa bahasa Arabnya? Kathirun, ya, kathirun. Kathirun. Mungkin secara bahasa kurang kuat kathir itu. Tapi di sini Allah menggunakan hisab. Jadi seolah-olah Allah itu memberikan sesuatu yang sangat banyak sehingga orang yang diberi itu dia mengucapkan hasbuk, hasbuk, cukup ya Allah, cukup ya Allah gitu ya. Karena saking banyaknya, ya, dia mengucapkan hasbuk, hasbuk, cukup ya Allah, cukup ya Allah, ya. Itu dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi, ya. Ata'an hisaba, pemberian yang sangat banyak, ya, bukan cukup banyak lagi, sangat banyak. Sehingga orang itu mengatakan hasbuk, hasbuk, ya, cukup, cukup. Dan pemberian Allah tidak ada yang ketika di surga itu tidak ada batasnya, pemberian yang tidak terbatas. Nah, berbicara tentang kenikmatan surga, ya sebenarnya kalau kita mau meneliti tentang kenikmatan surga, bisa kita lihat dalam Al-Qur'an, bisa kita lihat di dalam hadis, banyak, ya. Tetapi kira-kira apa kenikmatan surga yang paling besar bagi ahli surga? Ya, apakah makanan, apakah minuman, apakah singgasana, apakah kerajaan, apakah bidadari misalnya, dan sebagainya. Nah, ternyata di dalam hadis disebutkan bahwa kenikmatan yang paling besar bagi ahli surga itu bukan yang demikian tadi. Tetapi kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita buka ayat Al-Qur'an, misalnya di juz 30 itu ada di dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Nanti mungkin kalau kita baca bahwa di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa dalam banyak ayat bahwa orang-orang beriman itu mereka akan melihat Allah. Ya. Sementara di dunia ini tidak ada seorang pun manusia yang dapat melihat Allah, ya. Jangankan kita, ya, Nabi SAW dan para rasul yang lain di dunia ini tidak pernah melihat Allah, ya, termasuk Nabi Musa, ya, Nabi Muhammad SAW tidak melihat Allah. Tetapi dalam hadis dan ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia itu orang-orang beriman akan melihat Allah dengan jelas sebagaimana mereka itu
melihat bulan ya, melihat bulan di dunia, bulan purnama. Ya. Kalau kita di dunia misalnya malam-malam bulan purnama, langit cerah itu kan melihatnya sangat jelas ya. Nah, dalam hadisnya juga begitu. Nabi itu pernah duduk-duduk malam-malam bersama para sahabat di bawah bulan purnama. Kemudian kata Nabi, wahai para sahabat, sesungguhnya kalian akan melihat di akhirat itu kepada Allah sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Tidak berdesak-desakan dan juga tidak silau lah, melihat dengan sangat jelas. Dalam hadis disebutkan Allah itu nanti di surga akan berfirman kepada ahli surga, wahai ahli surga, bagaimana keadaanmu? Maukah aku tambahkan nikmat? Kata para ahli surga, ya Allah, nikmat apa lagi? Kami di sini sudah sangat banyak nikmatnya. Tidak ada yang maksudnya tidak ada yang kami inginkan kecuali semuanya ada. Nikmat apa lagi? Maka setelah itu Allah akan membuka tirainya, membuka hijabnya, ya, yang selama ini menjadi penghalang dari manusia melihat Allah. Kemudian mereka melihat Allah dan mereka merasa bahwa itulah nikmat yang paling besar. Ya, jadi nikmat yang paling besar bagi ahli surga adalah nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-37 ya, 4 ayat terakhir. Rabbis samawati wal ardi. Allah itu pemelihara 7 lapis langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, ya, Allah itu Maha Pemurah. La yamlikuna minhu khitaba. Ya, mereka tidak dapat berbicara di akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya wallahu a'lam bahwa ketika manusia itu di padang mahsyar ya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dapat berkata-kata. Saking apa? Saking Allah itu maha berwibawa, maha besar, maha agung, tidak ada yang berani berbicara. Ya mungkin wallahu alam ya, analoginya misalnya kalau dalam satu ruangan, ruang meeting room misalnya, kemudian datang apa paling tinggi, misalnya kalau di lembaga rumah sakit misalnya direktur atau misalnya komisaris datang ataupun siapa yang paling tinggi, maka semua jamaah itu akan ataupun semua orang yang hadir akan diam. Jadi saking Allah Subhanahu wa taala maha besar, maha agung, ya, orang-orang di padang mahsyar itu tidak ada yang bisa berbicara. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi maknanya adalah bahwa di hari kiamat itu manusia-manusia itu tidak dapat berbicara dengan lisan mereka. Karena apa? Dalam yang sahabat-sahabat yang sudah hafal surat Yasin mungkin hafal ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa pada hari itu Allah akan mengunci mati ya mulut-mulut mereka, lisan-lisan mereka ya. Kemudian Allah akan menjadikan berbicara tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi ya. Jadi wallahu a'lam ya, mereka tidak dapat berbicara itu karena memang mulut mereka itu, mulut manusia itu terkunci atau memang karena mereka saking di hadapan Allah sangat berwibawa gitu. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Ya, insyaallah berapa ini? 5 menit lagi cukup ya. Atau ya 5 menit lagi mudah-mudahan. Yauma yaqumur ruhu, pada hari itu ketika berdiri ruh. Ruh di sini siapa? Ruh di sini secara umum para ulama menyebutkan malaikat Jibril. Yauma yaqumur ruhu, ketika malaikat Jibril itu berdiri.
Meskipun terkait dengan ar-ruh ini ya, dalam tafsir Al-Qurtubi ada 8 pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ar-ruh di sini adalah malaikat yang sangat besar. Ya, saking besarnya jika seluruh malaikat dikumpulkan dibandingkan dengan malaikat satu ini, dia sama ya. Tetapi secara umum para ulama menyebut ar-ruh di sini malaikat Jibril karena Jibril ini adalah penghulu para malaikat. Yauma yaqumur ruhu, pada hari berdiri Jibril wal malaikatu dan malaikat-malaikat yang lain soffa, bersaf-saf di hadapan Allah. La yatakallamun, mereka juga tidak berbicara. Illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, ya. Jadi betul-betul padang mahsyar itu penguasanya adalah Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin. Allah itu penguasa hari pembalasan. Tidak ada yang bisa berbicara, tidak ada yang bisa istilahnya meminta keringanan kepada Allah. Semuanya Allah yang menentukan. Illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba, dan mereka mengatakan yang benar. Yang benar di sini apa? Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wa qala shawaba itu artinya kalimat la ilaha illa anta atau la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Jadi kalaupun mereka berkata ataupun malaikat itu diizinkan berbicara, maka yang mereka katakan adalah la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ini tentang hari kiamat. Dzalikal yaumul haqq, itulah hari yang benar, pasti terjadi. Allah menyebutkan bahwa hari kiamat itu disebut al yaumul haqq, hari yang pasti terjadi. Kenapa? Karena ya banyak manusia yang mengingkari. Ya, banyak manusia yang tidak percaya dengan hari kiamat, baik manusia-manusia dari zaman dulu ataupun zaman sekarang. Atau bahkan ada juga orang yang kalau ditanya kamu percaya nggak dengan hari kiamat, saya percaya. Tetapi dari perilaku dan kesehariannya tidak mencerminkan sebagai orang yang percaya dengan hari kiamat. Ya seharusnya kan orang percaya. Masalahnya kan kalau percaya dengan hari kiamat ini kan tentang keimanan ya, tentang keimanan. Iman itu nggak bisa dilihat ya. Iman itu adanya di dalam hati. Cuma iman itu cerminannya ataupun refleksinya akan terlihat dalam perbuatan. Jadi kalau seseorang percaya dengan hari kiamat, percaya dengan surga dan neraka, tapi tidak terrefleksi di dalam perbuatan ya, ibadahnya masih malas-malasan, ya, perbuatan yang dilarang masih dilakukan, ya cuma jadi belum disebut beriman atau mungkin imannya masih sangat-sangat tipis gitu ya, imannya masih sangat-sangat tipis. Makanya kenapa kita minta kepada Allah supaya ditambahkan keimanan, ditambahkan hidayah supaya itu, jadi supaya iman ini jangan sampai hanya sekedar pengetahuan ya, tapi harus betul-betul menjadi bukti nyata. Dzalikal yaumul haqqu faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'ama. Maka barang siapa yang berkehendak ingin surga ya, ingin selamat di akhirat, ingin mendapatkan ridho Allah ya, ingin mendapatkan rahmat Allah, ittakhadha ila rabbih ma'aba ya. Dia menempuh jalan kembali kepada Allah. Dalam banyak ayat yang lain, ya faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila, barang siapa yang ingin selamat di akhirat, ya dia akan menempuh jalan ya menuju akhirat, itu jalan keselamatan. Nah, pertanyaannya kepada kita barangkali ya sahabat-sahabat dan rekan-rekan kalian, kalau kita ingin masuk surga, ingin dapat rahmat Allah, ingin dapat syafaat Rasul, kira-kira jalan kita apa? Kendaraan kita apa? Ya. Jadi kan ibadah itu banyak ya.
ibadah itu banyak, amal soleh itu banyak. Dan kita mungkin levelnya bukan seperti level para sahabat yang semua amal soleh dikerjakan bisa. Nah, kita nih mungkin manusia atau mukmin akhir zaman ini ya sama seperti mungkin rekan-rekan ya dalam ilmu pengetahuan juga kan ilmu pengetahuan banyak. Tapi kita ada spesialisasi masing-masing. Nah, kita juga perlu punya ibadah spesialis kita apa gitu ya. Ibadah spesialis kita apa gitu. Ya kalau yang wajib-wajibnya harus semua ya. Kalau yang wajib-wajib mah, tapi yang sunnah-sunnahnya, yang amal-amal soleh yang lain selain yang wajib ya. Apakah kita spesialisnya misalnya, ya Allah saya ingin masuk surga. Kata Allah modal kamu apa? Ya saya rajin bersedekah ya Allah ya. Karena saya diberikan harta yang cukup misalnya. Atau ya Allah saya ingin masuk surga. Apa jalan kamu masuk surga? Saya ingin dengan menolong orang misalnya. Orang kesusahan ditolong, dicari, orang miskin itu bukan dicari ya. Orang miskin itu bukan dijauhi tapi dicari misalnya saking ingin menolongnya, saking ingin mendapatkan jalan ke surga. Nah, ini jadi pertanyaan besar bagi kita ya. Ya sama seperti kalau kita mau ke suatu kota kan kendaraan banyak alternatifnya. Ya, banyak cara, banyak jalan menuju Surabaya misalnya. Nah, kita juga banyak cara, banyak jalan dengan surga menuju surga. Cuma kita mau pakai jalan mana, mau pakai kendaraan apa gitu. Ini pertanyaan untuk kita semua ya, memikirkan introspeksi kita kira-kira kita masuk surga dengan apa. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'ab. Barang siapa yang ingin masuk surga, dia akan menempuh jalan. Ayat yang terakhir ya. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami memperingatkan kalian dari azab yang dekat. Azab yang dekat itu apa? Azab yang dekat itu adalah hari kiamat. Ya, azab yang dekat itu hari kiamat. Dan kiamat itu ada dua, ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kiamat besar itu nanti ya hari hancurnya alam semesta, sementara kiamat kecil itu adalah kematian kita masing-masing. Ya, jadi barang siapa yang meninggal, maka kiamatnya sudah terjadi bagi dia. Tapi itu kiamat kecil. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, yang pada hari kiamat itu masing-masing akan melihat apa yang sudah dia lakukan. Ya. Nanti di akhirat kita akan melihat amal-amal kita ketika di dunia. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sementara orang-orang kafir itu berkata, ya, seandainya aku dulu adalah tanah. Ini perlu sedikit penjelasan ya, kalimat yang terakhir ini. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu berkata, seandainya aku dulu itu menjadi tanah. Nah, maksudnya apa? Jadi disebutkan dalam hadis bahwa pada hari kiamat itu Allah akan mengadili manusia, bahkan hewan pun diadili oleh Allah. Hewan yang bertanduk ketika dia melukai hewan yang tidak bertanduk, menzalimi, diadili oleh Allah. Misalnya rusa atau misalnya hewan bertanduk yang lain, ketika dia melukai, menzalimi ataupun membunuh hewan yang lain, diadili oleh Allah. Tapi begitu selesai pengadilan binatang-binatang itu, kata Allah, kuni turoba, jadilah kalian tanah. Ya, jadi hewan itu setelah diadili jadi tanah di akhirat itu. Nah, ketika melihat itu, orang-orang kafir itu berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah indahnya seandainya kami jadi tanah saja. Ya, karena kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka akan jadi ahli neraka. Ya, daripada jadi ahli neraka disiksa, mendingan saya jadi tanah aja sebagaimana binatang-binatang tadi. Demikian sahabat-sahabat sekalian, bahasan kita dari surat An-Naba ayat 31 sampai ayat 40. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian kecil
dari nikmat-nikmat yang akan diberikan kepada ahli surga. Yang masuk surga itu disebut kemenangan yang besar. Kemudian juga tadi yang cukup penting adalah kira-kira apa amal ibadah spesialis kita ya, yang bisa kita jadikan jalan, jadikan kendaraan untuk kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya cukupkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa barakallahu fiik kepada Ustadz Dr. Ahmad Muhammad Yusuf si Amerika atas paparannya. Selanjutnya mari kita langsung saja ke sesi tanya jawab Ustadz. Mangga kepada rekan-rekan baik via Zoom akan memberikan pertanyaan baik secara langsung boleh di raise hand saja atau via chat boleh. Mangga. Tampaknya sini satu sudah ada masuk via chat ya Ustadz. Saya lihat terlebih dahulu. Baik, Ustadz, kalau untuk perempuan apa ya penariknya? Tadi kan untuk di ayat-ayat 31 sampai 33 Ustadz ya, kurang lebih penarik-penariknya adalah seperti dari minuman, tadi ada khamar yang bisa diminum di surga nanti, lalu ada gadis-gadis tadi yang Pak Ustadz sampaikan, lalu apa nih penariknya untuk para akhwat supaya menjadi giat lagi ibadahnya seperti itu, mengapa Ustaz? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi disampaikan, ya bahwa ya pertama Allah Subhanahu wa taala itu maha santun ya, sangat memilih kata-kata yang tidak vulgar lah, istilahnya tidak vulgar. Dan biasanya ya Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Al-Qur'an itu banyak seolah-olah menggunakan bahasa laki-laki, bukan berarti tidak mencakup perempuan. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, misalnya wahai orang-orang yang beriman, itu maksudnya beriman laki-laki dan perempuan. Intinya tadi seperti yang ya disampaikan bahwa apa saja yang diminta, yang diinginkan. Nah, coba sekarang misalnya, kalau bapak-bapak jelas ya, saya yakin ya, saya laki-laki, bapak-bapak juga laki-laki ya, kecenderungannya hampir sama ya, laki-laki menyukai dengan perempuan. Nah, perempuan coba kalau ditanya tidak mungkin keinginannya itu tidak seperti bapak-bapak. Mungkin kalau perempuan itu lebih kepada kemewahan ya, kemudian harta yang banyak, kemudian apa saja. Nah, jawabannya adalah apa yang diinginkan oleh seseorang ya. Apa yang diinginkan oleh seseorang ya di surga, baik laki-laki ataupun perempuan, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ya dalam banyak ayat Al-Qur'an, misalnya rekan-rekan bisa buka surat Sajdah ya, surat Sajdah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa surga itu kenikmatannya tidak dibuka semua ya, tidak dibuka semua. Kenikmatan surga itu hanya dibuka sedikit-sedikit oleh Allah, disampaikan di dalam Al-Qur'an, tidak disampaikan dalam hadis ya. Tetapi aslinya jauh ya dari imajinasi kita ya. Misalnya bisa dibuka surat As-Sajdah surat Sajdah ini surat yang ke-32 ya. As-Sajdah ayat 17 ya, halaman 416. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan tidaklah jiwa itu mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari yang menyejukkan mata, dari nikmat-nikmat surga. Jadi apa yang Allah buka melalui Al-Qur'an, melalui hadis, itu hanya sebagian kecil yang Allah sebutkan. Dan meskipun dan kalaupun Allah menyebutkan nikmat surga itu dalam Al-Qur'an dan hadis, itu hanya sekedar gambaran saja ya, bahwa anggur di surga jauh berbeda dengan anggur di dunia. Kemudian yang kedua, kalau untuk perempuan ya, kalau perempuan itu Allah menyebutkan misalnya
di dalam surat Ar-Rahman ya, mungkin sahabat-sahabat sering membaca surat Ar-Rahman. Apa yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman? Surat Ar-Rahman itu misalnya sering menyebutkan bahwa bidadari di surga itu salah satu karakternya qasiratut tarfi. Ya, qasiratut tarfi. Bahwa bidadari di surga itu adalah mereka bidadari yang pandangannya itu fokus gitu. Pandangannya fokus kepada suaminya. Ya. Ya termasuk di dunia juga ya, wanita yang mulia adalah wanita yang senantiasa menjaga pandangannya hanya kepada suaminya gitu. Ya mungkin saya tidak bisa berkata banyak-banyak ya, tetapi yang jelas demikian ya, yang jelas demikian bahwa kenikmatan surga itu apa yang diinginkan ya pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya tentu saja ya bahwa jiwa orang beriman itu ya terpelihara ya, jiwa orang beriman itu terpelihara. Allah alam bisawab, begitu Pak Dr. Zaka, wallahu alam. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, begitu Dr. Rami paparan dari Pak Ustadz atas pertanyaannya. Jadi apa yang disampaikan tadi di surat mungkin tidak tergamblang mungkin seperti itu ya dari Pak Ustadz. Yeah. Namun ini mencakup kedua-duanya, baik ikhwan ataupun akhwat, seperti adanya bidadari dan bidadara di surga gitu yang akan menjamu kita gitu, baik ikhwan dan akhwat yang akan insyaallah masuk nanti. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua dari Teh Meli yang melakukan resen. Mangga dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah dosa dan hilaf yang kita lakukan itu akan dibalas di dunia dan di akhirat, atau ada dosa dan hilaf yang hanya dibalas di dunia saja atau di akhirat saja? Dan juga kebalikannya, dengan amal kita, apakah ada yang Allah langsung balas di dunia dan di akhirat seperti itu? Ustaz. Ya, baik, terima kasih Teh Meli ya. Apakah ada dosa yang dibalas di dunia dan di akhirat, atau hanya di dunia saja atau di akhirat saja? Terkait dengan dosa dan kesalahan, sebenarnya ada jalan yang lebih baik ya. Ada jalan yang lebih baik, yaitu dengan kita bertobat ya, bertobat, beristighfar ya. Orang yang bertobat, kata Nabi ya, man taba minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi taubat itu kan menghapuskan dosa. Jadi yang lebih baik kalau kita punya dosa, dan pasti kita semua punya dosa, jalan yang terbaik itu adalah dengan bertobat, beristighfar. Nah, apabila tobatnya diterima, istighfarnya diterima, maka ketika di akhirat itu Allah hanya akan memperlihatkan perbuatan dosa itu dan langsung dihapus. Sehingga kita menjadi gembira, orang tuh menjadi gembira. Allah hanya memperlihatkan ya, nih kamu dulu berbuat begini, berbuat salah ini. Tapi kemudian karena seseorang itu sudah bertobat atau Allah memberikan ampunan, Allah langsung hapus. Makanya orang beriman akan gembira. Nah, bagaimana kalau mungkin betul juga tadi apa yang disampaikan. Jadi kalau misalnya seseorang berbuat dosa, maka balasannya itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau dia tidak bertobat ya. Jadi orang kalau tidak bertobat dari perbuatan dosanya, maka balasannya itu bisa di dunia dan di akhirat. Ya misal, makanya kan dalam banyak ayat, ma asaba min musibatin illa bima kasabat aidihim ya. Tidaklah ada satu musibah kecuali disebabkan oleh perbuatan orang itu sendiri atau manusia itu sendiri. Ya. Ya cuma kalau sekali lagi kalau kita sebaiknya kalau punya salah itu langsung beristighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar itu Allah tidak membalas di dunia dan juga menghapuskan di akhirat ya.
Nah, bagaimana dengan amal baik? Nah, kalau amal baik, Allah pasti akan memberikan dua-duanya. Di dunia diberikan, di akhirat juga diberikan. Ya. Jadi kalau makanya kita kan selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Tapi sebagian orang-orang soleh ingin kalau kebaikannya itu dibalas di akhirat aja. Misalnya orang-orang soleh suka misalnya gini ya, misalnya ada orang bersedekah atau berwakaf, kemudian dia diberikan penghargaan, ya. Dia mengatakan, saya tidak mau penghargaan, saya cuma mau berwakaf, biar Allah saja nanti di akhirat yang membalas. Ya. Nah, jadi kalau kebaikan itu dibalasnya di dunia dan di akhirat. Cuma sebagian orang-orang yang soleh minta kepada Allah atau mintanya begitu, minta kepada Allah bahwa kebaikan ini meskipun diberikan balasan di dunia, tapi balasan di akhiratnya utuh gitu, tidak dikurangi. Ya, sebenarnya yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana tadi mempersedikit kesalahan-kesalahan kita dan memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam, begitu Teh Meli ya tadi. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Jazakallah khair Pak Ustaz atas jawabannya. Mungkin sedikit pertanyaan dan sekaligus untuk penutup Pak Ustaz. Dari kajian samping saya pernah mendengar bahwa amalan yang akan kita laksanakan atau masih dalam bentuk niat itu oleh Allah, sudah Allah catat. Bahkan apalagi kita melakukan amalan atau niatan baik tersebut. Lalu sedangkan jika kita ada niatan untuk melakukan hal yang buruk, itu Allah tidak mencatatnya. Bahkan kalau misalkan kita melakukannya, justru akan mendapatkan dosa, atau jika kita tidak melakukannya, justru akan Allah catat menjadi sebuah kebaikan atas kita tidak melaksanakan hal keburukan tersebut. Bagaimana tanggapannya? Iya, betul ya. Itu hadis ya. Itu hadis ya. Itu bisa dibuka di hadis dalam Al-Arba'in Nawawiyah hadis 40 itu ada. Jadi man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu hasanatan wahidah. Barang siapa yang berniat untuk melakukan amal soleh, maka langsung oleh Allah meskipun sudah niat dicatat ya pahalanya satu kebaikan yang sempurna. Kemudian kalau dari niat itu dia ternyata jadi melaksanakan kebaikannya itu, maka Allah akan memberikan pahala 10 kali lipat atau bahkan kelipatan yang lebih banyak. Kan dalam Islam itu satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi minimal 10. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Sebaliknya, ini termasuk dari rahmat Allah ya, kasih sayang Allah. Kalau orang berniat buruk ya, berniat jahat, berniat melakukan dosa, Allah tidak langsung menulis ya. Allah tidak langsung menulis sebuah dosa ya, mencatat sebagai sebuah dosa. Sampai orang itu melakukannya, betul-betul melakukannya. Dan kalaupun dia melakukan perbuatan dosa itu, maka dicatatnya hanya 1 ya. Ya 1 itu mungkin kalau dosanya dosa besar ya dosa besar ya. Tergantung dosanya juga. Kalau dosa kecil, kalau dosa besar ya dosa besar, naudzubillah. Tetapi kalau seseorang misalnya sudah niat buruk, tapi dia berani meninggalkan, mengurungkan dengan usahanya, ya, maka dia akan dicatat sebagai pahala, ya, mendapatkan pahala. Kenapa Pak? Kok dapat pahala? Karena dia berhasil mengurungkan niat buruk, berhasil melawan bisikan setan, ya. Ya kita kan kalau misalnya dihadapkan kepada satu perbuatan dosa, dosa itu sudah di hadapan kita. Tidak mudah kita meninggalkan ya, apalagi nggak ada orang lain misalnya ya, nggak ada yang tahu ya. Kalau peluang itu sudah ada di depan mata ya,
baik itu misalnya masalah harta, ya, masalah perempuan dan sebagainya. Kalau sudah di depan mata tidak mudah untuk meninggalkan. Ya, makanya orang yang mampu meninggalkan perbuatan dosa padahal dia mampu melakukannya, maka diberikan pahala. Itu memang hadis ya, lafaz hadis. Lafaz hadisnya demikian. Bisa dibuka dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya. Hadis 40 itu ada. Wallahu a'lam, Pak Dr. Zaka. Alhamdulillah, jazakallahu khair atas tanggapannya. Baik, berikut merupakan adalah hadis yang Masya Allah, semoga kita dijauhkan dari niatan-niatan untuk melakukan hal-hal buruk, dan bahkan kita semoga dijauhkan dari melakukan hal-hal buruk. Amin. Ya selalu berniatkan untuk melakukan hal ibadah dan melakukan hal yang baik pula. Semoga Pak. Baik, mungkin Pak Ustadz berkenaan dengan waktu, mangga barangkali ada penutup untuk kesimpulan di pertemuan kali ini, atau kesimpulan dari surat An-Naba ayat 1 sampai 40. Mangga Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, memberikan ridhonya kepada kita. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian yang singkat sebenarnya ya dari surat An-Naba. Mudah-mudahan ayat ini yang sudah dihafal juga kita fahami. Ya, dari surat An-Naba ini ya, pertama kita kemarin disuguhkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, ya, gunung-gunung dan sebagainya. Mudah-mudahan menambah pengagungan kita kepada Allah. Kemudian berikutnya kita disampaikan betapa beratnya, betapa dahsyatnya siksaan Allah kepada ahli neraka, ya, sehingga ahli neraka itu kekal di dalamnya dalam waktu yang tidak bisa kita bayangkan, ya, selama-lamanya, khalidina fiha abada. Kemudian yang barusan kita bahas terkait dengan sebagian dari nikmat surga yang diberikan oleh Allah, dan terakhir ditutup dengan bagaimana kita bisa memiliki sesuatu amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga, ya. Masing-masing kita punya potensi, masing-masing kita punya modal amal soleh, ya, yang mungkin satu dengan yang lain berbeda. Tapi sebagaimana amal soleh itu banyak, maka jalan ke surga juga banyak. Yang penting sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan kita lakukan dengan ikhlas. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita dan tadabbur kita kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk mempelajari ayat-ayat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fikum kepada Pak Ustadz Dr. Ahmad Muhammad Yusuf, LCMRK, atas paparan dan kesimpulannya di pertemuan kali ini. Semoga kita semua mendapatkan semangat dalam melakukan tadabbur Al-Quran ini di surat An-Naba ayat 1-40. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan hafalan di surat berikutnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan di pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menghafal, dan semoga kita tetap melakukan kajian ini bisa istiqomah dan selalu berniatkan karena Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, wa yakum.